Dihapusnya ambang batas presidensial threshold menjadi pembahasan yang menarik akhir-akhir ini, di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas 20% presidensial threshold. Ini menarik mengingat ada inisiatif-inisiatif dari rekan-rekan mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang menggugat akan ganjilnya peraturan 20% presidensial threshold. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi menghapus pasal tersebut dengan menghapus ambang batas 20% presidensial threshold. Fenomena ini menarik untuk dikaji secara sosiologis, di mana dalam hal ini saya akan mengkaji bagaimana fenomena kebijakan dihapusnya ambang batas presidensial threshold melalui teori strukturasi Anthony Giddens. Saya, Azri Syahrul Fazri, mahasiswa sosiologi semester 7, akan mengupas tuntas bagaimana analisis sosiologi melalui pendekatan teori strukturasi Anthony Giddens dalam menyikapi fenomena tersebut. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa hal penting yang perlu sosiolog tanamkan agar ketika fenomena yang kita analisis atau kita lihat bisa betul-betul dikaji secara sosiologis. Yang pertama tentunya harus bersifat empiris, harus berdasarkan hasil kajian, hasil riset atau hasil observasi langsung para sosiolog, guna data yang diperoleh itu valid dan tentunya berdasarkan realitas. Kemudian yang kedua, sosiolog itu harus bersifat teoritis, tidak bisa mengatasnamakan atau mendasarkan pendapat pribadi untuk mengkaji fenomena yang terjadi. Maka perlu ada pendekatan-pendekatan teoritis yang menjadi pisau analisis. Kemudian yang ketiga, harus bersifat kumulatif. Mengapa? Karena untuk menentukan pendekatan apa yang tepat untuk mengkaji suatu fenomena, maka perlu ada riset-riset sebelumnya atau teori-teori sebelumnya yang akhirnya itu bisa mengkaji bagaimana fenomena itu dianalisis secara sosiologis. Kemudian yang keempat, yang paling penting adalah kita harus bersifat non-etis. Kita tidak boleh melihat fenomena yang terjadi atau kebijakan peraturan yang terjadi berkaitan dengan benar atau salahnya saja, baik atau jahatnya saja. Tapi kita harus menguraikan bagaimana fenomena itu dapat terjadi, dikaji secara sosiologis tentunya. Nah, belakangan ini dalam menganalisis fenomena sosial, kita sering dibenturkan atau didekatkan pada dua pendekatan umum. Yang pertama, pendekatan yang sifatnya subjektif atau voluntaristik, atau sering kita sebut dengan pendekatannya Weberian, Weber. Beliau menyampaikan bahwa sebetulnya individu itu bisa menentukan struktur atau fenomena yang terjadi. Artinya ada pengaruh individu yang mempengaruhi fenomena secara luas atau struktur secara umum. Kemudian ada juga pendekatan yang sifatnya deterministik atau sering kita sebut pendekatan objektivitas, di mana pendekatan ini sering diutarakan oleh tokoh grand teori sosiologi yaitu Durkheim, yang mengatakan bahwa sebetulnya fenomena ataupun struktur itu mempengaruhi individu. Dua pendekatan ini yang akhirnya sering dibenturkan mana sekiranya pendekatan yang lebih relevan dalam mengkaji suatu fenomena. Ada salah seorang yang berusaha untuk menengahi bagaimana pendekatan analisis sosiologi yang berusaha untuk menjadikan konsep yang sifatnya subjektivitas atau individu mempengaruhi struktur, ataupun yang bersifat objektivitas, struktur mempengaruhi individu, ialah seorang sosiolog postmodernisme bernama Anthony Giddens.
Giddens memiliki suatu pendekatan atau konsep teori bernama strukturasi. Ia berusaha untuk menjembatani dan menengahi agar seorang sosiolog mampu secara tepat untuk menganalisis bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Giddens dalam hal ini merupakan seorang sosiolog yang lahir di suatu wilayah di London, Inggris. Ia lahir 18 Januari tahun 1938. Ia merupakan seorang sosiolog yang cukup terpandang di era postmodernisme ini karena dia melihat suatu keresahan ketika para sosiolog itu menganalisis bagaimana fenomena itu terjadi hanya dari satu sudut pandang pendekatan saja. Nah, struktur atau strukturasi ini berusaha untuk bagaimana menyeimbangkan. Karena bagi Giddens sebetulnya baik itu yang bersifat voluntaristik ataupun deterministik, sebetulnya itu bukan hanya sebatas dualisme, tapi dualitas yang sebetulnya bisa dipadu-padankan. Dalam kasus atau fenomena penetapan dihapusnya ambang batas presidensial threshold 20%, kita bisa melihat bagaimana ada peran individu, mahasiswa-mahasiswa yang punya inisiasi untuk menggugat adanya pasal threshold 20% kepada Mahkamah Konstitusi merupakan dorongan yang sifatnya individu yang dapat merubah struktur atau kebijakan. Dan di sini struktur Mahkamah Konstitusi dengan legitimasinya dia bisa memberikan putusan di mana di dalamnya terdapat orang-orang atau individu yang kompeten dan yang akhirnya itu bisa merubah pemahaman, bahkan dapat merubah keadaan politik ke depannya. Kalau kita kaitkan dengan 3 unsur struktur menurut Giddens itu punya 3 konsep struktur. Yang pertama ada signifikansi, kemudian yang kedua ada dominasi, dan yang ketiga ada legitimasi. Kalau kita coba uraikan dari fenomena yang terjadi, signifikansi artinya struktur itu individu berperan untuk memberikan kewenangan, kecakapan, dan memberikan pemahaman tentang ranah yang ia miliki atau ranah yang ia kuasai. Kalau saya beri contoh, misalkan seorang ustadz, dia merupakan seorang yang signifikan atau orang yang punya keleluasaan, kewenangan untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya keagamaan. Kalau kita kaitkan dengan kasus ini atau dengan fenomena ini, dalam hal ini baik mahasiswa-mahasiswa yang secara kolektif menggugat pasal presidensial threshold 20%, mereka punya kewenangan untuk mengkritisi kebijakan yang dilakukan atas kesadaran individu. Pun dengan instansi kehakiman atau struktur kehakiman, mereka punya kapasitas untuk mengkaji dan menelaah apakah gugatan yang bersangkutan itu bisa dirubah atau diperbaiki. Kalau kita ambil unsur yang kedua, yaitu unsur dominasi. Dominasi ini terbagi 2. Giddens menyebutkan yang pertama dominasi otoritas, kemudian yang kedua dominasi alokasi. Kalau saya beri contoh, misalkan seorang ustadz, dia punya dominasi, dia sebagai individu memiliki dominasi untuk bisa mempengaruhi, bahkan memobilisasi atau menggerakkan suatu elemen massa keagamaan. Kalau kita coba kaitkan dengan kasus yang terjadi, dalam hal ini mahasiswa ataupun kehakiman, baik struktur ataupun individu, mereka punya kapasitas untuk menggerakkan gugatan baik yang sifatnya kolektif ataupun perseorangan, di mana ada inisiatif untuk merubah struktur atau kebijakan yang ada. Dalam hal ini, dominasi yang dimaksud bukan hanya terlihat dari sisi mahasiswa yang menggugat, tapi juga kehakiman yang merupakan lembaga pengadil yang punya legitimasi untuk
memutuskan atau untuk memproses suatu perkara. Kalau kita kaitkan dengan unsur yang ketiga, yaitu unsur legitimasi. Legitimasi ini maksudnya ada hak bagaimana individu atau struktur itu menilai benar atau salahnya suatu fenomena atau permasalahan. Kalau tadi saya contohkan seorang pemuka agama atau ustadz, dia punya norma nilai yang dia pegang secara keagamaan yang bisa menghukumi seseorang itu bersalah atau tidak berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada dalam keagamaan. Terkait aspek legitimasi ini, kalau kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi, dalam hal ini kehakiman sebagai pengadil memiliki otoritas atau memiliki kemampuan untuk memberikan putusan benar dan salah terkait gugatan yang diberikan. Kalau kita lihat, kehakiman akhirnya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh mahasiswa yang mereka inisiasi berdasarkan kesadaran individu mereka. Dan akhirnya putusan yang ada berubah, dan itu tentunya akan mempengaruhi bagaimana peta politik ke depannya. Oke, terlepas dari pendekatan tersebut, bahwa pada dasarnya Gideon menyampaikan bahwa sebetulnya individu tidak bisa bekerja secara efektif kalau memang dia tidak memiliki struktur. Pun struktur, dia tidak bisa berfungsi secara efektif kalau memang tidak ada individu yang kompeten di dalamnya. Oleh karena itu, Gideon menyampaikan bahwa sebetulnya sebaiknya sosiolog itu tidak berpihak terhadap satu pendekatan tertentu, baik itu pendekatan yang sifatnya individu mempengaruhi struktur atau struktur mempengaruhi individu. Artinya kita harus secara objektif melihat bagaimana analisis sosial itu dapat kita deskripsikan secara analitis melalui pendekatan strukturasi. Dalam hal ini, mahasiswa yang punya inisiasi secara individu, secara kolektif, berhasil merubah aturan melalui inovasi mereka, dan aturan itu tentunya berubah dengan legitimasi, dengan dominasi dan juga signifikansi yang sesuai dengan pemahaman atau pendekatan yang Gideon sampaikan. Terlepas dari fenomena yang disampaikan dan juga pendekatan yang ada tentang strukturasi, intinya, sebagai seorang sosiolog yang bijak, tentunya kita harus melihat bagaimana pendekatan itu kita pakai untuk menganalisis fenomena. Dan fenomena yang ada tentunya kita harus seobjektif mungkin dan harus bisa memilah apa sebetulnya pendekatan yang bisa kita pakai dalam menganalisis suatu fenomena. Sekilas, itu merupakan fenomena penghapusan ambang batas threshold 20% yang dianalisis melalui teori strukturasi Gideon.